Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang disebutkan keadilannya, Ali bin Abi Thalib berkata di atas mimbar di hari Jumat, "Wahai para pemimpin, sesungguhnya rakyat kalian mempunyai hak-hak, mendapatkan hukum dengan adil dan mendapatkan pembagian yang sama rata. Tidak ada kebaikan yang paling Allah cintai melebihi kepemimpinan seorang pemimpin yang adil." Lalu kemudian beliau praktekin. Turun dari mimbar, lalu beliau yang paling pertama datang ke Baitul Mal. Setiap ada masuk pendapatan dibagi kepada orang. Setiap kali ditemukan ada orang yang butuh bantuan di pasar, beliau membantunya. Dan beliau pernah naik ke atas mimbar sambil berkata di khutbah Jumat, "Wahai manusia, demi zat yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dia, aku tidak mengambil apapun dari harta kalian baik sedikit maupun banyak, nggak ada. Sama sekali saya tidak akan ambil apa-apa dari kalian." Lalu dia mengeluarkan botol kecil, kalau kayak kita sekarang botol kecil biasa diisi minyak wangi, yang berisi minyak wangi dari lengan bajunya. Ali lalu berkata, botol kecil ini di khutbah Jumat diangkat, Khalifah, botol kecil ini adalah hadiah dari Dihgan. Dihgan ini istilah bagi orang di Persia yang biasa ngumpul-ngumpulin pajak apa segala, tapi orang non muslim gitu. Ini saya dikasih karena dianggap saya raja kalian, dikasih minyak wangi botol kecil ini. Lalu Ali mendatangi Baitul Mal, turun dari khutbah Jumat habis sholat, datangin Baitul Mal, lalu botol itu dikasih kepada penjaga Baitul Mal. Dia tidak ambil sama sekali, gitu kan? Jadi dia membuka transparansi walaupun botol minyak wangi yang kecil. Di sini kita bisa lihat bagaimana keadilan Ali radhiyallahu anhu. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali disebabkan karena keadilannya. Satu hari disebutkan dalam riwayat, Ali sempat jalan-jalan di pemukiman orang Yahudi. Kemudian ditemukanlah di depan pintu rumah orang Yahudi itu ada baju yang sedang dijemur dan salah satunya adalah baju perang. Maka Ali pun mengetuk rumah Yahudi tersebut sambil berkata, "Wahai Yahudi, ini baju perangnya siapa?" Ya, di depan itu kata Yahudi, "Amir Mukminin," waktu itu jadi khalifah ya. "Jelas di rumah saya, berarti punya saya." Lalu kata Ali, "Tapi kayaknya punya saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada bukti-buktinya." Kata Yahudi, ya, "Seperti saya bilang Amir Mukminin, di rumah saya berarti punya saya." Ada 3 kejadian dalam kisah ini yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Dan perlu anda tahu, Yahudi ini sulit sekali syahadat ya, susah sekali. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi yang beriman pada risalahku semasa Nabi hidup, 12 orang saja, seluruh Yahudi akan beriman. Saking sulitnya, ya, di bawah 10 orang saja yang sempat mengucapkan syahadat pada satu. Bahkan ulama menghitung 3-4 orang saja yang sempat masuk Islam dari orang-orang Yahudi ini. Seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ali karena keadilannya pada saat memimpin. Waktu itu Ali, ada 3 kejadian ya, setelah dialog sama Yahudi ini yang membuat Yahudi ini masuk Islam. Yang pertama adalah Yahudi ini kaget waktu Ali bilang, "Ini baju siapa?" Dia bilang, "Baju saya, di rumah saya, jelas punya saya." Ali tunjukkan buktinya, dan ini dialog antara raja muslim dengan masyarakat biasa kafir. Sudah masyarakat biasa kafir, artinya kalau raja dia mau diambil saja, gitu kan? Tapi ini enggak. Maka kejadian pertama yang buat Yahudi ini syahadat, dia bilang, tiba-tiba Amir Mukminin Ali mengajak saya ke pengadilan. Ayo kita ke pengadilan kalau begitu. Jadi bukan Ali ambil langsung, kata si Yahudi ini yang menukar riwayat kepada kita. Dia mengatakan kalau seandainya ini raja Yahudi, udah diambil secara paksa. Tapi karena ini Muslim dia tidak ambil. Maka saya kaget atau Amir Mukminin mengajak saya ke pengadilan. Maka jalanlah saya bersama Ali. Nggak ada pengawal, nggak ada siapa, jalan Amir Mukminin raja muslim, jalan kaki, nggak pakai kendaraan, bersama dengan orang Yahudi ke pengadilan. Kejadian kedua yang membuat Yahudi ini masuk Islam adalah pada saat masuk ke dalam ruangan pengadilan. Waktu itu kebetulan hakimnya seseorang yang bernama Shuraih, yang ditunjuk oleh Ali menjadi hakim. Ali yang tentuin gajinya, Ali yang tentukan juga jabatannya. Waktu Ali masuk, kata Yahudi ini, waktu Amir Mukminin masuk ke pengadilan dan dia berikan salam, anehnya tidak satu pun dari umat Islam ada yang berdiri dan salaman sama Ali, nggak ada, gitu kan? Apa sebabnya? Karena ternyata mereka sudah biasa salaman sama Ali tiap hari, nggak ada sesuatu yang istimewa. Mereka kalau mau temui Ali, Ali ada di pasar, ada di rumahnya, kapan saja diketuk bisa ditemuin. Nggak ada sekretaris, nggak ada janji, nggak ada segala macam-macam rumit, nggak ada. Tiap hari. Jadi mereka nggak anggap Ali itu bertemu salaman khusus adalah istimewa, biasa saja. Maka pada saat Ali radhiyallahu anhu salam, waktu salam pada saat itu, maka semuanya jawab, tapi kata Yahudi ini tidak ada satupun yang berdiri salaman sama Amir Mukminin. Dan yang luar biasa, Shuraih si hakim sempat bilang, "Silakan wahai Amir Mukminin." Silakan apa? Antri. Di pengadilan ini lagi banyak orang dihakimin, silakan antri.
Kata Yahudi ini, Amir Mukminin pun pergi ke belakang saf ya pengadilan dan tunggu antri, nggak marah, nggak tersinggung, nggak apa-apa. Biasa saya kayak tidak ada apa-apa. Ini kejadian kedua yang membuat dia kagum. Pertama diajak ke pengadilan, kedua kejadian yang terjadi pada saat awal masuk di pengadilan. Dan yang ketiga dia bilang, ini sebab dia masuk Islam. Waktu tiba giliran kami, kata Yahudi ini, Hakim Syurai tiba-tiba berkata, ada apa Amir Mukminin? Kata Ali, saya tadi pagi jalan di pemukiman orang Yahudi, lalu saya temukan ada baju perang, ini yang dipegang sama dia. Setahu saya ini baju saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Kata si Hakim, wah Yahudi apa pendapatmu? Kata Yahudi, saya sudah jawab di rumah saya kepada Amir Mukminin. Ini di rumah saya, jelas punya saya berarti. Kata hakimnya, dan ini perhatikan ya, dialog ini antara Ali Raja dan hakim pegawainya yang ditunjuk. Tapi kemuliaan Islam tidak melihat jabatan itu. Kata Syuraih, ya, dia bilang kepada Ali Rajanya, wahai Amir Mukminin, Anda punya saksi nggak? Ada saksi nggak? Kata Ali, yang tahu baju ini cuma Fatimah, Hasan dan Husain, tidak ada yang lain. Cuma 3 orang. Kata Syurai, ini dialog antara pegawai sama atasannya nih. Apa yang kata si Syurai? Anda tahu wahai Amir Mukminin, dalam Islam anak nggak boleh jadi saksi buat orang tua. Orang tua nggak boleh saksi buat anak, nggak bisa. Berarti Hasan dan Husain sudah batal, tinggal Fatimah. Dan Anda tahu dalam Islam saksi harus 2 orang laki-laki yang terpercaya. Kalau 1 laki-laki nggak ada, diganti dengan berapa perempuan? 2 perempuan 1 laki-laki, berarti butuh 4 perempuan. Anda punya 1 orang, Fatimah. Ada 3 orang lagi nggak? Kata Ali nggak ada. Cuma itu saja. Kata Yahudi ini, tiba-tiba saya kaget. Ini yang membuat dia masuk Islam yang ketiga, kejadian ketiga. Dia bilang tiba-tiba Hakim Syurai menghadap ke arah kami dan mengambil keputusan berkata dengan tegas, wahai Amir Mukminin, kalau begitu saya putuskan baju perang ini punyanya Yahudi. Dan yang luar biasanya, kata Ali, baiklah. Syurai tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, salaman sama Ali, baru salaman sekarang, keluar sama-sama dari pengadilan kayak tidak ada apa-apa. Yahudi ini menghadap ke sana, dia bingung kejadian ini. Dia bilang, sebentar Amir Mukminin, sebentar wahai hakim, apakah pengadilan sudah selesai? Ali yang jawab, sudah wahai Yahudi, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Tapi nggak ada saksi. Agama saya mengajarkan seperti itu. Lalu Syurai juga bilang, sudah seperti saya putuskan, sudah selesai. Yahudi nggak percaya. Dia bilang lagi, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali, iya. Kata Syuraih, iya. Apa kata Yahudi? Demi Allah wahai Amir Mukminin, ini baju perang Anda yang 2 hari lalu saya curi. Gitu kan? Lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia syahadat gara-gara perilakunya Ali dan keadilannya. Dan ini salah satu riwayat yang sangat menarik diangkat pada saat Ali radhiyallahu menjadi khalifah. Dan ini luar biasa, gitu kan? Ini luar biasa. Kemudian tentu masih ada yang lain, seperti yang saya katakan, beliau jalan di pasar dan segalanya. Disebutkan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu dalam riwayat ini dinukil oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya dengan sanad yang sahih. Ali bin Alqam dari ayahnya dia berkata, aku melihat Ali menjual sebilah pedang di pasar di zaman khilafah ya. Beliau bawa pedangnya, beliau jual di pasar. Khalifah jual pedang di pasar. Dia berkata, siapa yang mau membeli pedang ini dari aku? Demi zat yang menumbuhkan biji-bijian, aku sering menggunakan untuk membela wajah Nabi SAW. Ini pedang yang aku pakai membela Nabi SAW. Seandainya aku mempunyai uang seharga sehelai kain sarung, niscaya aku tidak menjualnya. Aku tidak menjualnya. Artinya beliau betul-betul memang hidup seperti masyarakat biasa. Dan kepemimpinan kerajaan itu khilafah bukan ajang untuk mengumpulkan harta. Dia tahu itu adalah amanah yang harus dijalankan. Seperti itu gambarannya. Ali juga adalah orang yang memang sangat hakim, sangat bijaksana dalam keadilan ini ya. Dan itu diakui oleh banyak sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab berkata, yang paling mahir dalam menerapkan hukum di antara kami adalah Ali. Ini Umar bin Khattab menyampaikan masalah itu. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, kami membicarakan bahwa orang-orang Madinah yang paling ahli di bidang peradilan adalah Ali bin Abi Thalib. Ini semua pengakuan para sahabat ridwanullah alaihim. Dan Ali pernah berkata, Rasulullah SAW mengutusku ke negeri Yaman, dan aku berkata, aku adalah orang yang paling muda ya Rasulullah, bagaimana aku bisa mendakwahi mereka? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada beliau, innallaha sayahdi qalbak wa yuthabbitu lisanak, fa idza jalasa baina yadayka al-khasmani fala taqdiyani hatta tasma'a min al-akhar kama sami'ta min al-awwal, fa innahu ahra an yatabayyana laka al-qada.
Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan membimbing hatimu dan meneguhkan lisanmu, karena aku yang telah mengutusmu. Jika ada dua orang yang berselisih datang di hadapanmu, maka jangan engkau menetapkan sebelum engkau mendengarkan ucapan orang kedua, seperti engkau mendengar ucapan orang yang pertama, karena itu akan lebih memantapkan putusanmu. Sama dengan hadis Nabi SAW yang lain juga, kalau datang kepadamu dua orang yang sedang ribut, maka jangan kau dengar, ya jangan kau putuskan kepada orang yang sedang datang walaupun matanya satu sudah rusak, gitu kan? Sampai engkau melihat ya lawannya, rivalnya, karena bisa saja rivalnya matanya dua-duanya rusak, gitu kan? Maka disuruh mengadukan seperti itu. Umar juga radhiyallahu anhu berkata dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata atau beliau pernah bertanya kepada Ali tentang sesuatu, lalu Ali menjawab, maka Umar berkata, aku berlindung kepada Allah dari kehidupan di tengah suatu kaum yang tidak ada Abu Hasan di antara mereka. Maksudnya Ali radhiyallahu anhu. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan hal-hal yang seperti ini, yang menyebutkan tentang masalah bagaimana keadilan beliau. Kemudian kedermawan, beliau sangat dermawan dan murah hati radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, dan riwayat ini dinukil disebutkan dalam Ar-Riyadun An-Nadhirah ya, oleh At-Tabari, dan ini juga dinukil riwayat dari para tabi'in dan dengan sanad yang sahih. Dikatakan Ali radhiyallahu anhu tidak wafat kecuali memiliki uang 100.000, Allahu alam dirham atau dinar pada saat wafat, tapi Ali memiliki utang 70.000. Lalu ditanyakanlah kepada anaknya Hasan, kenapa kok bisa utangnya sebesar itu? Harta sudah ada, tapi kenapa kok bisa, ya waktu beliau meninggal ya, kenapa kok bisa utangnya lebih mendekati hampir seluruh harta? Kata dinukil bahwasanya Ali radhiyallahu anhu semasa hidup sering kedatangan ipar-iparnya, kenalan-kenalannya, dan juga kerabat-kerabatnya. Maka beliau tidak pernah membiarkan mereka pergi kecuali sudah diberikan sesuatu, artinya diberikan harta kepada mereka. Kemudian juga disebutkan Ali radhiyallahu anhu pernah keluar satu waktu, kemudian menuju ke rumahnya satu waktu, lalu Fatimah berkata, wahai Ali, kami tidak punya makanan lagi ya, kecuali uang 3 dirham ini. Maka diberikanlah uang tersebut kepada Ali. Ali pun menuju ke pasar ingin membeli makanan. Di tengah pasar dia bertemu dengan satu orang fakir miskin yang berkata setelah salam, wahai ayahnya Hasan, saya ya sudah 3 hari nggak makan dengan anak istri saya, bisakah engkau membantuku? Ali waktu itu pegang uang cuma 3 dirham, tidak ada lagi yang lain. Maka dengan keyakinan kepada Allah dia mengatakan, tidak mungkin saya membantu orang susah ini kemudian Allah membuat saya dan keluarga saya mati kelaparan, karena saya belum makan hari ini saja sementara orang ini sudah 3 hari nggak makan. Maka dia pun dengan keyakinan memberikan semua 3 dirham itu. Setelah itu dia pulang ke rumahnya, kata Fatimah, mana makanannya? Kata Ali, ya tadi ada orang begini ceritanya, maka saya berikan. Fatimah pun menangis mengatakan, lalu kita makan apa? Kata Ali, jangan kau khawatir ya Fatimah, Allah tidak akan membiarkan kita mati kelaparan karena membantu orang. Saya akan ke rumah ayahmu Rasulullah SAW, mungkin beliau punya makanan. Maka keluarlah Ali radhiyallahu anhu menuju ke rumah Nabi SAW, dan ini saksi bahasan kita. Pada saat itu bertemulah Ali dengan seorang Ansar yang membawa unta betina merah ya, dengan tangannya. Setelah memberikan salam kepada Ali, kemudian ngobrol-ngobrol, lalu dia berkata, wahai ayahnya Hasan, saya punya unta yang bagus, apa anda ingin beli? Waktu itu kebetulan unta yang seperti ini harganya di pasar standar cepat laku 40 dirham. Kata Ali, baiklah, tapi saya nggak ada duit. Kata orang itu, anda boleh bayar kapan saja. Lalu kata Ali, berapa engkau mau jual? Dia bilang, saya jual 20 dirham. Udah bayarnya kapan saja ada uang, kemudian setengah harga pasar gitu kan. Lalu Ali pun mengambil. Baru saja jalan berapa langkah ingin ke rumah Nabi SAW, ada orang Ansar yang kedua datang, yang kenal orang Ansar pertama, lalu berkata kepada Ali setelah salam, wahai ayahnya Hasan, saya lihat kamu punya unta yang bagus, apa kau mau jual? Kata Ali, iya. Lalu orang itu berkata, berapa? Kata Ali, 40 dirham, harga standar pasar. Orang itu nggak nawar, nggak apa, langsung dikasih di tangannya. Kemudian Ali sempat mengejar pemilik unta yang pertama, dikasih 20 dirham uang untanya, lalu 20 dirham dibawa pulang ke rumahnya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat dermawan, ya, sangat dermawan yang luar biasa. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga disebutkan di sini, ya, memiliki kata-kata emas yang sering dijadikan sebagai rujukan, dan ini cukup banyak disebutkan, tapi saya akan sebutkan mungkin beberapanya ya. Di antaranya adalah beliau berkata dan diajikan rujukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, an-nasu thalatha, fa'alimun rabbani wa muta'alimun ala sabilin najah wa hamajun ri'a'u atba'u kulla na'iq yamiluna ma'a kulli rihin. Lali di selimut itu. Tapi di sini penulis mengangkat mengatakan bahwasanya ini kedudukan
Ali radhiyallahu anhu di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kelebihan Ali karena Ali ya berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, Ali karena berkorban di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menghormati Ali dengan menikahkannya bersama Fatimah. Dan Fatimah radhiyallahu anha adalah, kita tahu, Al-Batul, yang sangat terkenal, punya julukan Al-Batul, adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimah bid'atun minni faman abghadaha abghadani. Fatimah bagian dariku, siapa yang membuatnya marah maka dia telah membuatku marah. Banyak orang-orang Syiah salah faham nih, dia kira ahli sunnah benci Fatimah radhiyallahu anha. Pemahaman lagi yang salah. Nah, dasarnya memang dari Abdullah bin Sabah nih, Yahudi mau ngacoin nih. Enggak ada ceritanya orang Islam ahli sunnah benci Ali, benci Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan? Tidak ada, semua kita menghormatinya. Bahkan kita menganggap bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengakui Hasan dan Husain adalah dua anak mudanya ahli surga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Lalu Nabi SAW mengikram atau menghormati Ali dengan menikahkannya bersama Fatimah, dan ini sebuah karunia yang luar biasa untuk Ali. Sudah besar di rumah Nabi SAW, sepupu Nabi SAW, dididik langsung oleh Nabi SAW dan dinikahkan dengan anak Nabi SAW. Kelebihan yang lain dan yang terakhir adalah yang ke-11. Bagi Ali, surga merindukannya. Disebutkan di dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 3797 dan Hakim dalam Mustadrak jilid 3 nomor 148 dari Anas radhiyallahu anhu, dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, innal jannata latashtaqu ila thalatha, Aliyun wa Ammar wa Salman. Sesungguhnya surga benar-benar merindukan 3 orang, Ali, Ammar dan Salman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini sebuah fadilah untuk Ali radhiyallahu anhu. Ini semua fadilah-fadilah yang berhubungan langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.